feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day. Oke, today hari ini saya akan sedikit bagi tips bagaimana cara untuk menghilangkan remes di kolam anak ya. Jadi remesnya ini tidak terlalu, kecuali remes yang kecil ya. Jadi ya mungkin yang satu malamnya 5 cm lah. Satu malam mungkin 5 cm ya, karena emang kemarin kolam saya juga dapat remes satu malam sekitar 5 cm ya. Jadi sekarang sudah mulai berangsur hilang ya. Jadi saya menggunakan cara yang sangat-sangat gampang ya. Jadi sangat gampang dan hanya dengan tanpa perlu menyemen, hanya dengan menggunakan air ya. Jadi oke, jadi ini dia sekarang keadaan kolam saya sudah mulai penuh terus ya. Jadi kemarin ya sekitar 2 bulan yang lalu mungkin sudah di sini ya, di kemarin setiap satu malam itu ya air itu nyampe ke ini, air ini segini ya, sekitar segini ya, berkurang ya, pokoknya 24 jam lah. Sekarang sudah mulai berangsur tidak berkurang lagi ya, jadi segitu, mungkin setinggi apa namanya itu batu bata itu ya. Sekarang sudah berangsur pulih kembali ya. Jadi saya menggunakan cara yang sangat gampang sekali ya. Jadi di sini saya ada tetesan air, jadi saya terus tambah ya. Ini sudah hampir 2 bulan mungkin untuk tetesan airnya ya. Saya menggunakan selang aerator ya. Jadi saya selang aerator saya sambungkan ke pipa langsung ya. Jadi saya sambung ke pipa langsung dan saya aliri kolam saya setiap hari ya. Setiap hari. Jadi sudah hampir 2 bulan remes di kolam saya sudah hilang ya. Jadi biasanya itu ya di sana ini kan ada satu bata ini ya, tinggi satu bata ini ya. Jadi sekarang sudah terus penuh ya, tanpa ada pengurangan walaupun gini, tapi air tetap mengalir ya. Nanti kita akan buka dia. Jadi sangat gampang sekali menghilangkan remes. Tapi remesnya mungkin padahal dari kolam saya ini ya, jadi sudah cor keliling ini ya. Cor keliling, besi juga sudah ada besi. Dulu filternya ini. Di pembuangan pipanya juga sudah saya cek juga tidak ada yang remes ya. Seperti itu. Jadi sekarang sudah aman ya, jangan menggunakan tetesan air seperti itu. Dan kemarin juga saya melakukan backwash, nanti kita akan buka dulu ya filternya. Oke, jadi ini keadaan filter saya ya setelah seminggu ya, mungkin di hari apa dulu pas ya. Hari Selasa ya. Hari Selasa lalu saya backwash. Dan ini masih kosong ya. Jadi ini masih kurang. Ini dulunya ada apa namanya itu? Kerang oyster, saya angkat aja. Memang dari dulu sih, dari kolam pertama saya nggak pakai kerang oyster ya. Karena kemarin nyoba saya beli 1 karung dan saya angkat aja semua ya. Karena emang nggak tahu kenapa malah seringan sakit ikan saya. Jadi mungkin ada sesuatu, mungkin seperti apa namanya itu, seperti batu zeolite mungkin dia ya. Mungkin ditambah garam, mungkin apa namanya, bakteri jahat yang diikat malah masuk ke kolam seperti itu ya. Jadi saya tidak menggunakan kerang oyster ya, saya angkat aja semuanya tuh, nggak apa-apa. Di sini saya hanya menggunakan baru dua aja yang penuh ya. Bukan penuh, ini tidak penuh sih sebenarnya. Ini untuk jaring nelayannya ya. Ini saya kasih pemberat menggunakan batu apung juga. Nah, batu apungnya sudah tenggelam. Jadi ini untuk jaring nelayannya baru setengah ya. Untuk di sini batu apungnya baru penuh ya. Ini karena dorongan air yang terlalu keras, jadi agak naik sedikit. Dan di sini juga masih kosong ya. Jadi untuk filter 5 chamber ini hanya 2 saja yang saya isi ya. Chamber kedua dan ketiga ya.
hanya dengan jaring nelayan, paranet dan batu apung, seperti itu saja. Jadi ya untuk airnya dia bisa dilihat sendiri ya. Ini baru seminggu ini kita backwash ya. Jadi untuk filter yang menurut saya bagus sih, untuk khususnya air lip ya, memang harus sama rata ya, dari chamber 1, chamber 2 ya, chamber 3 sampai chamber ke-5 ini sama ya. Jadi seluruhan air dari chamber 1 ke chamber 5 itu sama rata ya. Jadi seandainya ada yang salah satu chamber Anda, biasanya chamber 3 atau chamber 4, biasanya di mesin itu ya, kurang airnya, berarti asupan air dari kolam Anda itu kurang, atau ya istilahnya tekor ya. Jadi saya sudah wanti-wanti bilang, untuk yang baru mau buat kolam ya, khususnya jangan ragu beli pipa ya. Jangan beragu beli pipa bottom drain. Jadi di sini saya menggunakan bottom drain 3 dim. Mungkin bisa dilihat dari video pas awal saya membuat kolam ini ya. Ini ya, saya menggunakan bottom drain 3 dim 2 buah dan juga skimmer 2 buah ya. Jadi seandainya kalau kelebihan, seandainya mungkin mesinnya, seandainya kita kelebihan membuat bottom drain itu sangat tidak masalah sekali ya, daripada kekurangan asupan air dari kolam ke chamber Anda ya. Karena kalau kita menggunakan pipa yang lebih besar ya, pipa bottom drain skimmer yang lebih besar, jadi asupan air dari kolam Anda ke chamber 1 sampai 5 ya, apalagi banyak ya chambernya ya. Kalau 1, 2 itu kan mungkin agak tipis mungkin ya. Kalau emang kebesaran pompa itu pasti di chamber, karena ini 5 ya, jadi ke chamber 4 dan di chamber terakhir di kolam di pompa itu pasti airnya akan menyusut ya, karena pompanya, tekanan pompa terlalu besar dan asupan air dari kolam ke chamber Anda itu kurang, seperti itu ya. Daripada seperti itu, mending kita ya, saya sudah sering wanti-wanti bilang, jangan ragu beli pipa untuk aerasi kolam Anda, seperti itu ya. Jadi seandainya kebesaran tidak masalah itu, karena untuk menutup pipa itu sangat gampang sekali ya, bisa menggunakan dop, dilubangi sedikit, gampang sekali untuk menutupnya, daripada kita harus menambah asupan air dari kolam itu yang lebih sulit ya, kalau sudah, apalagi sudah beres ya. Jadi seandainya Anda mencari tukang kolam ya, kalau khusus untuk yang sudah mengerti filterisasi, jadi biasanya untuk tukang kolam itu sudah dihitung ya, dari debit air dan kekuatan pompa yang akan digunakan. Dan juga ya biasanya untuk kolam baru ya, debit air, pipa antar chamber, bottom drain, kapasitas pompa ya. Jadi seperti itu ya. Biasanya kan untuk yang bagusnya ya, yang dibilang para senior itu, jadi 3 kali debit air ya. Jadi kolam Anda, kolam sama chamber ya kalau bisa ya. Jadi biasanya kan kolam aja, khusus kolam aja debit airnya 1000 gitu. Nggak usah, yang penting kita global aja dihitung debit airnya dari kolam sama chambernya ya. Jadi biasanya kalau suhu bilang ya, jadi para senior yang bilang 3 kali debit air ya, contohnya 1000, jadi pompa yang digunakan 3000. Semakin besar semakin bagus. Tapi yang penting apapun berlebihan itu tidak bagus sebenarnya ya. Apalagi kekurangan itu tambah tidak bagus lagi, seperti itu. Jadi yang digunakan, yang itulah intinya kalau kita mau buat kolam baru itu, pipa bottom drain, pipa skimmer, pipa antar chamber. Yang menggunakan pipa ya, pipa antar chamber itu jangan ragu ya, pokoknya mau isi 3, isi 4 itu. Jadi seandainya kita mau meng-up atau mau menambah tekanan pompa itu tidak masalah ya. Jadi tetap, jadi untuk airnya tetap sama di ini kolam saya. Jadi di sini saya menggunakan air lip ya. Jadi air lip itu menurut saya sangat kencang, tapi untuk debit airnya saya kurang tahu ya. Jadi untuk air lip saya menggunakan LP 100 dengan menggunakan pipa 3 dim ya. Kedalaman air lip saya sekitar 1,5 meter. Jadi keluaran air dari pipa 3 dim itu penuh semua ya, dan lumayan deras lah dorongan
dari air lip itu. Jadi untuk ini ya, apa namanya itu, untuk pipa 3 dim 2, skimmer 2 itu ditampung semuanya ya. Ditampung semua. Skimmer juga main ya. Tapi di sini saya tutup, kalau kita buka semua ya untuk pipa 3 dim 2 dan 2 dim skimmernya 2 itu skimmernya ya agak kurang ya. Jadi terlalu besar, jadi saya untuk skimmer saya menggunakan hanya satu, saya tutup satu yang di sana, yang pojok di sana saya tutup skimmernya, dan juga saya isi untuk pengaman ikan ya. Gunakan penutup 3 dim ya. Ini kan ada gininya biasanya. Saya potong-potong. Kita angkat aja yang di sana. Ambil ya penutup bottom nilainya yang 3 dim. Ya seperti ini. Ini jadi saya menggunakan penutup pipa 3 dim yang seperti ini ya. Dan ini juga saya patahkan beberapa supaya tidak terlalu rapat sekali. Jadi saya masukkan di bottom drain yang sebelah sana. Dan yang di bottom drain sebelah sana cuma ada satu garis ini aja. Supaya ikan kecil itu tidak tersedot ya. Tapi sudah banyak sekali korban ikan kecil yang masuk ke chamber ya, karena kebesaran pipa 3 dim seperti itu. Jadi nggak masalah sih. Kita akan pelihara yang jumbo-jumbo saja ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk asupan air dari kolam ke chamber Anda jadi sangat-sangat aman ya. Di sini saya tidak menggunakan pipa, saya menggunakan sistem double wall. Double wall ya. Jadi sistem double wall ya. Dengan lebar hanya 5 cm ya ini. 5 cm saja sudah sangat-sangat cukup sekali ya. 5 cm ya. Saya menggunakan keramik supaya semakin tipis. Boleh menggunakan cor-coran ya, pakai keramik juga boleh ya. Jadi ini seperti ini contohnya. Ini sama ya, semua 5 cm 5 cm untuk kelebaran dari double wall yang saya gunakan. Bisa dilihat ya air yang datang dari kolam, kotoran yang dari kolam nih. Jadi kelihatan bahwa sedotan dari air lip itu kencang ya, seperti itu ya. Seharusnya di sini kan ada berasnya ya, tapi belum bisa beli ya. Tunggu saja. Di sini juga ada kemarin anak-anak ada yang ngasih apa namanya ini, kakul kecil-kecil ini, hampir penuh. Itu ya, jadi aman sekali ya. Gunakan air lip speed LP 100. Ini ya, lihat ya, untuk keluaran airnya tidak terlalu ganas kelihatannya ya, tapi untuk tarikannya jos, ini kelihatan semua ya. Jadi air di chamber itu kelihatan sekali berjalan. Jadi seperti itu ya. Dan juga untuk ikan juga sehat semua ya. Jadi ini baru saya mau pasang nih ya. Jadi jangan sampai seperti ini ya. Kalau saya lihat banyak sekali kolam-kolam yang seperti ini ya. Ini saya mencontohkan kolam yang kurang enak dipandang ya. Jadi ada selang aerator yang mengambang di kolam itu sangat tidak bagus sekali ya kelihatannya ya. Sebisa mungkin semuanya harus direncanakan seandainya Anda mau mengisi aerator di dalam kolam Anda ya. Jadi seperti ini ya. Ini kan lebih bagus kelihatannya ya. Seperti ini. Ini saya taruh dari pipa skimmer yang saya tutup, saya isi lubang, saya tambahkan selang aerator ya. Kalau di bawah sih oke lah. Kalau di atas itu yang nggak asik. Itu contohnya. Nanti kita akan kasih pemberat selangnya itu sebisa mungkin tidak kelihatan ya. Selangnya di atas ya seperti itu. Jadi ini aeratornya satu ya, saya menggunakan aerator di air lip 1. Ini juga aerator yang LP 100 ya. Jadi dibagi 3 ini masih lumayan kencang ya. 1, 2 untuk di kolam dan air lip seperti itu. Mantap kan? Jadi ini padahal panjang sekali ya. Ini dari sana ya. Dari sana masuk ke belakang. Masuk ke sana. Sambung ke sini. Terus masuk ke sambungan skimmer yang kedua. Sret, masuk ke sana, baru keluar dari sana ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah mantap. Ini sekarang kita akan apa namanya ini?
kita masukkan dulu selangnya ya. Nanti kita isi pemberat batu supaya lebih estetik. Oke, jadi seperti itu ya, sedikit tips buat kolam baru ya, jangan ragu beli pipa ya, seperti yang sering saya bilang. Jadi untuk yang rembes bisa dicoba cara yang saya gunakan, jadi penambahan air terus menerus, karena di sini saya menggunakan 2 tandon ya, tower ya, tower air saya menggunakan yang 1100 2 buah ya, jadi 2200 untuk 2 hari lah cukup untuk airnya ya. Kalau ngisinya mungkin sehari, untuk pemakaiannya 2 hari itu, jadi sekitar 1000 liter untuk kebutuhan memasak, mencuci baju, dan mengisi. Untuk air yang mengalir ke kolam itu tidak terlalu banyak ya, karena memang selang yang digunakan selang aerator yang kecil ya seperti itu. Oke, sekian ya untuk hari ini. Saya akan merapikan sedikit selang yang tadi itu. Kita mau masukkan dulu ke batu-batu supaya tidak kelihatan ya, supaya lebih rapi seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ingat like, comment, share, and subscribe. Salam dari saya, mulai itulah pakai apa. Dadah.